Seorang pemuda ini menjadi bulan-bulanan warga lantaran kepergok masuk ke pekarangan asrama santriwati di Jalan Todopuli, Kecamatan Panakukang, Makassar, Sulawesi Selatan dini hari tadi. Polisi yang tiba di lokasi berhasil meredam aksi warga yang mencoba main hakim sendiri. Menurut penjaga asrama, pelaku masuk dengan cara mengendap dan bersembunyi di belakang gedung asrama. Penjaga yang curiga langsung meneriaki dan mengejar pelaku yang diduga hendak mencuri. Pelaku pun berusaha kabur, namun usahanya gagal karena dihalau warga. Baru ketahuan kita, lari ke sana. Berapa orang dia tadi? Naik ini tentang kak, baru nak kejar lagi pakai batu. Berapa orang? Baru mau lagi lari mayat itu langsung dikasih jatuh di sini. Itu tadi ini luka kita punya lengan, kenapa? Gara-gara dia kejar kak tadi di situ baru tentang kak. Oh, berapa orang dia? Pelaku pun langsung dibawa ke Poskoresme Polsek Panakukang untuk proses lebih lanjut. Pemirsa, sejumlah warga dan orang tua santriwati menggeruduk pemilik pondok pesantren di Lebak, Banten. Mereka protes atas perlakuan tidak senonoh yang dilakukan oleh pemilik pesantren. Puluhan warga, orang tua santriwati, dan para korban pencabulan menggeruduk sebuah pondok pesantren di Desa Cimangen, Lebak, Banten. Mereka menuntut pimpinan pondok pesantren untuk segera ditangkap karena diduga telah mencabuli sejumlah santriwati. Menurut pengakuan korban, mereka sering mendapatkan perlakuan tidak senonoh dari pemilik pondok pesantren tersebut. Bahkan pelaku pun sering masuk ke kamar santriwati. Pelaku juga sering menawarkan sejumlah uang kepada korban agar tidak melaporkan kejadian tersebut. Masuk ke kamar, bolak-balik, akhirnya berani juga megang payudara, megang kaki sampai ke paha. Nah, setelah itu ada acara panggilan di asrama di mobil. Di mobil dia berani megang kaki sama paha. Kepada polisi, pelaku yang berinisial SU ini tidak mengakui perbuatan pencabulan yang dituduhkan kepadanya. Polisi pun masih memeriksa pelaku karena diduga melanggar Undang-Undang Perlindungan Anak. Untuk informasi selengkapnya kami sudah bergabung dengan kontributor Lebak, Banten, ada Iskandar Nasution. Di sana, Iskandar, apakah saat ini pemilik pesantren sudah diamankan polisi atau mungkin dimintai keterangan di Mapores setempat? Baik, akan bahwasannya ini sejak tadi pagi sudah diamankan oleh petugas aparat kepolisian dari Polres Lebak, Banten, dan polisi juga sudah menetapkan tersangka SU atas dugaan perlakuan tidak senonoh dan pelecehan seksual terhadap para santrinya. Demikian. Baik, sudah ditetapkan tersangka dan langsung ditahan ya? Ya, ditahan. Berapa anak yang menjadi korban? Hingga saat ini ada 3 saksi yang melaporkan langsung ke Polres Lebak, Banten. Di antara 3 tersebut, 2 saksi merupakan anak di bawah umur yang masih berusia 13 tahun dan 14 tahun. Sementara ada 2 saksi lain yang didatangi langsung oleh petugas untuk dimintai keterangan. Demikian, Neta. Baik, berarti sejauh ini baru ada 4 saksi korban ya, Iskandar ya? Ada 5. Ada 5 saksi korban. Kelima-limanya korban? Iya. Baik, apakah ada kemungkinan ini korban bertambah? Tidak menutup kemungkinan pasti ada korban-korban lain karena berdirinya pondok pesantren ini sudah berlangsung sekitar 2 tahun lebih. Demikian, Neta. Baik, Iskandar, apakah pesantren ini termasuk pesantren yang cukup terkenal atau cukup besar di sana? Menurut pantauan saya pribadi tidak pesantren biasa saja karena santrinya juga. Santrinya ada berapa, Iskandar? Ada sekitar 20 orang lebih. 12 diantaranya adalah perempuan. Baik, yang menjadi santri dan santriwati ini warga sekitar saja atau bagaimana? Sebagian adalah warga sekitar dan sebagian lagi merupakan dari warga luar kota. Sudah berapa lama pesantren ini berdiri? Menurut informasi ada sekitar 2 tahun, Mas. 2 tahun. Ya.
Baik, terima kasih Iskandar Nasution melaporkan langsung dari Lebak, Banten. Selamat bertugas kembali. Pemirsa, Olimpiade 2020 akan segera dimulai. Kontingen Indonesia telah tiba di Tokyo. Informasi selengkapnya usai jeda.